Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi bersama saya Ajrilian Ajin Muroja dengan NIM 3 digit terakhir 098 dengan program studi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penginstalasian Python yang dimana kan kita sebelumnya menggunakan Pythonnya di web di online compiler yaitu WebRapid. Nah, sekarang kita akan mencoba menginstalasinya di menginstalasi Python di VS Code, Windsurf dan Cursor. Nah, tanpa berlama-lama kita akan masuk ke materinya. Oke. Nah, di isi videonya kita akan menginstalasi Python, mengecek versinya, terus menginstalasi PyCharm, menginstalasi AI Code Editor yaitu VS Code, Cursor dan Windsurf. Nah, terus menjalankan program lokal, terus mencoba membaca dan menulis file, manajemen proyek, penggunaan modul dasar yaitu seperti time, modul OS, dan menginstal library pihak ketiga dengan pip. Nah, yang terakhir bereksperimen dengan 3 kode AI editor tadi dengan prompt yang sama dan membandingkan hasilnya. Nah, instalasi Python dan cek versi. Nah, di sini telah ada panduan-panduannya. Yang pertama unduh, terus jalankan instalarnya, terus mengecek instalasinya. Nah, yang selanjutnya yaitu instalasi dan konfigurasi PyCharm. Nah, di sini ada panduan-panduannya sama, yang dimana kita nanti akan mengunduh PyCharm-nya, menjalankannya, eh, opsi-opsi yang ada di instalasinya, menyelesaikan instalasinya, dan menjelaskan tentang pengaturan awalnya. Selanjutnya yaitu install library eksternal menggunakan pip. Nah, eh, library eksternal itu adalah kumpulan kode siap pakai yang dibuat oleh developer untuk mempermudah saat membuat program. Nah, jadi kita tidak perlu membuat fungsi dari awal, cukup gunakan library yang telah dibuat oleh developer. Nah, contoh library-nya yang pertama ada NumPy, yang kedua Pandas, Matplotlib, Google Trends. Nah, NumPy itu untuk perhitungan matematika dan operasi array, Pandas untuk pengolahan dan analisis data, Matplotlib untuk membuat grafik atau visualisasi data. Dan yang terakhir Google Trends untuk menerjemahkan teks otomatis menggunakan Google Translate. Nah, library yang tadi bisa langsung dipasang menggunakan pip. Nah, apa itu pip? Nah, pip adalah package installer Python yang dimana sering juga diingat dengan slogan pip install package. Nah, pip berfungsi untuk menginstal library eksternal, mengelola versi library, menghapus library yang tidak dibutuhkan. Nah, dengan pip kita bisa menambah modul tambahan yang tidak disediakan oleh Python secara default. Oke, untuk materinya segitu saja. Selanjutnya kita akan eh, mencoba menginstalasi PyCharm, VS Code, Python, Windsurf, Cursor, dan masuk ke materi juga nanti kita akan membandingkan dari ketiga kode AI tersebut. Oke teman-teman, sekarang kita akan mencoba mendownload Python, PyCharm, VS Code, Cursor, and Windsurf. Nah, sebelum kita mendownload Python, kita akan cek dulu apakah laptop kita udah terinstall Python atau belum. Dengan cara itu cmd lalu ketikkan Python.
slash version. Nah, di sini karena di sini Python was not found, berarti ini tandanya belum ke laptop kita belum terinstall Python. Nah, eh, untuk menginstalnya kita pergi ke website python.org, lalu eh, klik download. Nah, di bawah ini terdapat beberapa versi. Nah, yang dimana eh, ada beberapa versi atau misalnya versi terbaru yang tidak mendukung library-library tertentu. Makanya di sini banyak sekali versinya. Nah, di sini kita akan mendownload versi terbaru yaitu di sini yaitu versi terbarunya 3.14. Nah, sebelum itu disclaimer dulu bahwa laptop saya menggunakan Windows. Nah, jadi untuk Windows 11. Nah, jadi untuk Windows 7 atau sebelumnya itu tidak bisa menggunakan Python 9 ke atas. Nah, kita langsung saja download. Nah, setelah mendownload itu kita akan mendownload PyCharm. Nah, ini ada dua, ada Windows dan ada Windows ARM 64. Kita download yang Windows saja. Lalu kita download VS Code. Lalu download kursor. Bari menunggu kita akan membuka dulu Python exe-nya. Nah, untuk ini langsung saja kita install, tapi sebelum itu kita centang dulu Python X to-pad-nya, lalu install now. Oke, download sudah selesai. eh kita cek di sini Python. Oke, ini Python-nya sudah terdownload ya, sudah terinstall. Mari kita coba jalankan. Oke, berjalan ya karena eh di karena kalau kita di sini juga bisa menjalankan kode, tapi karena lumayan sulit, jadi kita akan nanti kita coba di VS Code. Ini udah terpasang.
Lalu kita coba dicek di CMD. Eh, kita coba cek Python latest version. Oke, sudah terinstall ya Python 3.14. Oke teman-teman, setelah semuanya selesai di download, kita akan coba ke PyCharm dulu. Kita coba buka PyCharmnya. Oke, ini next saja. Nah ini eh, nanti si PyCharmnya akan disimpan di folder. Saya disimpan di folder C, program file, JetBrains, bla bla bla. Next saja. Lalu untuk ininya, untuk shortcutnya dicentang saja dan update path-nya saya centang saja. Lalu next. Dan ini juga langsung install saja. Oke, eh, ini proses installingnya. Oke, setelah itu kita akan run dan finish. Akan coba di sini dicari file. Kita open saja. Oke, untuk ini continue saja. Allow. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa mengcustom. Nah, ini temanya ada yang cerah, terang, ada yang dark, ada juga yang Dracula. Nah, di sini saya akan memakai tema dark saja. Untuk di sini ada language-nya emang dari sananya default ya English, lalu region. Nah, di sini ada font ukurannya 13. Saya tidak akan mengubahnya. Lalu di sini ada all setting. Nah, di sini kalian bisa men menyeting-nyetingnya, mengaturnya sesuka kalian, seenaknya. Di sini ada plugin. Oh, lalu di sini ada juga tema-tema yang lain. Tinggal kalian download di sini tema-temanya. Lalu untuk di sini saya akan mengubah di nah di font. Dari sananya intern saya akan mengubahnya ke eh, JetBrains Mono. Oke. Nah,
Ini udah otomatis kerubah ya teman-teman. Oke. Oke, setelah kita men-setup Python dan PyCharm, kita akan coba menginstal VS Code. Kita buka VS Code-nya. Oke, ini adalah persetujuan. Kita accept saja. Lalu ini akan disimpan di folder ini. Kita next saja. Oke, next saja. Nah, ini karena add to nya udah tercentang. Nah, ini juga kita centang saja. Create desktop iconnya kita centang. Next. Dan install. Nah, ini persiapan untuk menginstalnya. Kita tunggu saja. Oke. Mendownloadnya udah, menginstalnya udah selesai. Kita finish saja. Nah, jadi ini adalah tampilan awal dari VS Code. Nah, di sini di sebelah kiri ada toolbar yang dimana ini adalah ada Explorer, Search, Source Control, Run and Debug, Extension, Again Session. Nah, di sebelah kanan ini ada agen yang dimana ini nanti kita akan coba AI buat pengkodean. Nah, untuk membukanya, untuk memulai, kita akan membuka dulu di Explorer Open Folder. Nah, untuk Open Folder kita akan coba buka di coding dan kita buat folder baru yang itu coba VS Code. Oke, select folder. Nah, dan otomatis ini masuk ke folder coba VS Code. Nah, untuk membuat file kita bisa mengetikkan di sini new file dan kita akan coba mengetikkan main dot eh, kita akan mengetikkan dengan extension python.py. Oke. Nah, eh, sebelum itu kita akan coba meninstall dulu ekstensinya. Di sini ketikan Python. Nah, di sini ada rekomendasi install Python. Kalau misalnya tidak ada rekomendasi, eh, kita coba ketikkan di sini dan tulis Python. Nah, di sini ada yang paling pertama yaitu yang dimana publishernya adalah Microsoft setelah digunakan oleh 192 juta pengguna. Nah, kita coba install dulu. Klik install. Nah, ini telah terinstall ya tuh. Jadi ini akan otomatis ada tiga yang terinstall yaitu Python debugger sama Python environmental. Nah, di sini udah terinstall dan kita coba buat baris kode print hello world. Nah, di sini kita bisa menjalankannya dengan cara mengklik ini lalu akan keluar terminal dan program berjalan hello world.
Oke teman-teman, setelah kita tadi telah men-setup VS Code, selanjutnya kita akan, nah tersisa dua lagi, kita akan menginstal kursor. Kita buka, ini yes saja, ini accept saja. Ini filenya akan disimpan di C for program. Oke, next saja. Ini start menu folder, iya ini saja. Nah, ini sudah tercentang itu page-nya. Lalu ini create di desktop iconnya kita centang dan next. Lalu ini install. Oke, kita tunggu. Nah, proses misalnya sudah selesai nih, kita launch kursor, finish, dan tunggu hingga kursornya muncul. Nah, di sini kita kalau misal udah punya akun, tinggal login. Jika tidak, eh, harus sign up dulu. Kita coba, kita coba login dengan akun Google. Oke. Nah, ini bisa apa? Mengimport dari VS Code. Nah, ini untuk temanya kita ada midnight, high contrast, light. Kita coba yang defaultnya saja. Nah, di sini terdapat beberapa tema lagi. Kita continue, continue. Nah, ini untuk tampilan awalnya. Kita coba open project. eh kita simpan di ini di folder yang tadi dan select folder. Nah, untuk tampilannya seperti ini, kurang lebih hampir mirip seperti yang tadi di VS Code, cuman beberapa toolbarnya ini di atas. Yang tadi kan sedangkan yang di VS Code ininya di samping. Oke. Nah, sini ada baris kode yang telah kita gunakan tadi di VS Code. Kita coba run ke terminal. Jalankan python mail.py. Python was not fun. Oh, jadi karena kita tadi tidak mengimportnya dari VS Code, jadi otomatis si Pythonnya belum terinstall. Kita coba dulu ekstensi dulu, extension. Nah, di sini udah ada apa? Udah ada rekomendasi untuk um, install Python. Install Pythonnya ini. Agar tidak lama, mending kita coba langsung import dari VS Code ekstensi.
import. Tunggu beberapa saat. Ini ada bar loadingnya. Otomatis ketiga ini debugger Python sama ini terinstall. Oke, complete installing extension. Please restart extension. Kita restart dan oke. Kita coba jalankan lagi. Python main.py. Oke, coba jalankan lagi. Python main.py. Oke, kita coba lagi. Python main.py. Oke, program sudah berjalan. Jadi setelah tadi kita install ekstensinya, kita harus merestart dulu aplikasinya. Jadi kita keluar dulu, masuk lagi, lalu kita coba jalankan lagi. Nah ini eh, sudah berjalan. Kita coba sekali lagi. Main.py. Oke, ini berarti tandanya ekstensi Python telah terinstall. Oke teman-teman, setelah tadi kita telah melakukan konfigurasi dan setup di PyCharm, VS Code, dan Cursor, yang terakhir kita akan melakukan setup di Windsurf. Kita buka saja file exe-nya. Di sini kita accept. Ini oke, next. Ini next. Dan ini kita centang yang create desktop icon-nya. Next lagi dan install. Kita tunggu beberapa saat. Oke, setelah itu kita launch Windsurf-nya, klik finish. Dan oke, kita get start. Nah, untuk setup flow-nya, key bindings-nya pakai VS Code karena saya tidak menggunakan Vim. Lalu untuk import settingnya kita gunakan VS Code. Dan sini next. Nah, untuk tema ini ada tema terang, gelap, monokai, dan yang lainnya.
kita akan pakai yang gelap saja. Next lagi. Oh, dan sekarang kita harus meloginkan akun. Jika sudah punya akun Winshop sebelumnya, tinggal login. Tapi di sini saya tidak punya, maka saya akan sign up. Oke. Oke, setelah kita telah menyelesaikan login menggunakan akun Google, nah, ini adalah tampilan pertama Winshop, kurang lebih hampir mirip seperti di VS Code yang dimana toolbarnya ada di sebelah kiri dan ini ada bot AI ke bot kodenya di kanan. Oke, setelah itu kita akan open folder, kita masukkan ke yang coding tadi. Oke, kita nah ini adalah file yang tadi kita buat di VS Code, kita coba jalankan. Nah, eh, kodenya apa, baris kodenya telah berjalan. Kenapa bisa langsung berjalan? eh, Tidak perlu mengekstensi lagi Python karena kan tadi di awal kita telah melakukan import dari VS Code. Jadi kita tidak perlu melakukan eh, instalasi extension lagi. Kita coba lagi. Oke. Nah, bisa kita cek di sini yang telah diinstal. Nah, Python-nya udah diinstal. Oke. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi dan di akhir kita akan mencoba membandingkan eh, bot kode bot AI, kode editor AI. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai materi, yaitu membaca dan menulis file teks sederhana di Python, yang dimana eh, materi ini dibuat oleh rekan saya yaitu Reinhard Barus. Oke, langsung saja. Eh, jadi fungsi open dan write di Python untuk file eksternal yang mana memiliki ekstensi .txt. Nah, yang pertama yaitu fungsi open. Nah, fungsi open ini digunakan untuk membuka koneksi ke file eksternal. Nah, fungsi ini mengembalikan objek file yang kemudian digunakan untuk operasi baca atau tulis. Nah, yang memiliki sintak dasarnya itu file underscore object open nama file. Nah, ini contoh sintaksnya. Nah, ini tuh memiliki dua parameter. Yang pertama yaitu nama file dan yang kedua mode. Nah, nama file itu adalah nama atau jalur file, misalnya data.txt atau nama file apa gitu. Terus untuk mode yaitu menentukan tujuan pembukaan file, misal W atau A. Nah, mode sendiri memiliki beberapa eh, simbol seperti W di sini menggambarkan untuk menulis, A untuk menambahkan, W untuk menulis, W plus untuk menulis dan membaca, A plus untuk menambahkan dan membaca. Nah, untuk write jika ada file maka isinya akan dihapus. Nah, jika belum ada file maka file tersebut akan dibuat.
Nah, untuk A, jadi ini akan menambahkan data. Kan untuk write tadi akan menghapus yang sudah ada. File yang ada isinya akan dihapus. Dan jika tidak ada, maka filenya akan dibuat. Sementara A untuk menambahkan. Jadi data yang baru akan ditulis bakalan di akhir filenya. Nah, jika tidak ada, file baru akan dibuat. Nah, untuk W plus, isi file yang ada akan dihapus. Dan untuk A plus, data baru ditambah di akhir. Nah, yang kedua mengenai fungsi write. Nah, mode write ini digunakan untuk menulis string ke file yang telah dibuka yang memiliki sintaks dasar sebagai berikut. Nah, mode write tidak otomatis menambahkan baris baru, tetapi harus menambahkan karakter atau new line, di mana ketika kita ingin menambahkan baris baru ke bawah, kita itu harus menambahkan karakter /n. Nah, jika tidak menambahkan ini, maka dia akan tetap di baris yang sama, tidak akan ke bawah. Tapi kalau ditambahkan new line /n ini, maka si teksnya itu bakal berada di baris yang berbeda. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai library pada Python. Nah, library atau pustaka adalah koleksi kode yang telah ditulis sebelumnya, yang berisi modul, fungsi, dan kelas. Nah, library ini eh, memungkinkan untuk menggunakan fungsionalitas lebih kompleks tanpa harus menulis kode dari awal. Nah, library dibagi dua, ada standar library, ada third party library atau pihak ketiga. Nah, standar library ini sudah terinstall bersama dengan instalasi Python. Contohnya math atau OS. Nah, untuk pihak ketiga sendiri, ini adalah library yang dibuat oleh komunitas atau perusahaan, dan untuk menggunakannya kita harus menginstalnya secara terpisah. Contohnya ada request, pandas, numpy. Nah, untuk menginstal library pihak ketiga ini, kita bisa menggunakan pip. Nah, pip adalah sistem manajemen paket standar yang digunakan untuk menginstal dan mengelola perangkat paket lunak atau library pihak ketiga yang ditemukan di Python Package Index. Nah, untuk proses instalasinya bisa kita lihat di sini. Kita harus membuka dulu terminal atau CMD-nya. Nah, setelah itu kita jalankan perintah instalasi dengan nama library yang ingin diinstal. Nah, contohnya seperti ini. Pip install, terus sininya nama library-nya apa. Nah, contohnya nama pip install nama library-nya pandas. Nah, terus untuk agar kita dapat melihat semua library yang telah kita install, kita harus menggunakan sintaks seperti ini, pip print. Lalu untuk mengupdate library ke versi terbaru, kita harus menggunakan sintaks seperti ini, pip install dash upgrade name underscore library. Nah, untuk materinya segitu. Lanjut ke lanjut ke demonstrasinya. Oke teman-teman, setelah tadi kita membahas mengenai materi membaca dan menulis, juga membahas mengenai library baik itu standar ataupun dari pihak ketiga, sekarang kita akan mencoba mengimplementasikannya di kode editor PyCharm. Nah, pertama-tama kita akan membuat dulu projectnya di sini. Nah, lokasinya ini default saja ya. Projectnya venv Python ya.
Jadi ini default saja, langsung aja create. Oke. Eh, nah, di sini di bagian project, di sini di bagian project sudah terdapat beberapa file yang udah dibuat secara otomatis. Ada file eksternal ini, lalu dan banyak lagi. Nah, ini secara otomatis terinstall. Nah, untuk oh ini tunggu dulu, sedang ada update. Oke, update-nya sudah selesai. Nah, seperti biasa kita akan mengecek dulu. Nah, cara untuk me- memulainya, kita klik kanan di sini, kita new, klik new, lalu file Python, dan kita ketikkan nama filenya, misal my.py. Oke, di sini otomatis dibuat foldernya. Kita coba jalankan dulu. Seperti biasa kita jalankan menggunakan Hello World. Kita jalankan, kita run. Oke, ini baris kode ini setelah berjalan. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengimplementasikan materi membaca dan menulis. Nah, eh, untuk itu kita coba di sini dibuat file. Nah, file biasa saja, kita tulis nama filenya test.txt. Oke. Nah, untuk isi filenya kita coba isi dengan identitas saja, misal nama. Oke, ini untuk isi filenya kita coba baca di sini dengan menggunakan fungsi with open, lalu dalam kurung test.txt. Nah, di sini kita cuman pakai 3 baris kode saja seperti ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan di materi, yang mana ini ada 2 parameter, ada txt untuk eh, nama filenya, dan r untuk eh, membaca. Ini adalah r untuk yang tadi
yaitu mode. Nah, kita coba print saja, coba run saja. Oke, otomatis file yang tadi di sini terbaca oleh terminal. Jadi outputnya muncul di terminal. Nah, sekarang kita coba untuk menulis sebuah teks yang mana nantinya akan masuk ke file ini. Nah, untuk itu kita akan coba membuat baris kode ini menjadi komentar. Nah, setelah diubah menjadi komentar, kita akan coba masukkan lagi fungsi seperti tadi. Read, open, test.txt. Oke, ini kodenya, baris kodenya seperti ini. Kita coba, ini asalnya kan isi filenya identitas. Kita coba masukkan, ganti identitas tersebut menjadi kalimat ini. Kita coba run. Kita lihat di sini. Nah, ini akan otomatis terganti karena seperti tadi yang di materi dijelaskan bahwa fungsi W ini akan mengganti yang sudah ada dan menghapus yang ada. Jadi yang sebelumnya udah ada nanti akan terganti oleh yang baru ini. Nah, lalu kita akan coba membuat file baru tanpa harus menambahkannya secara manual. Misal di sini kita buat file test2.txt. Di sini coba kita run. Nah, ini akan otomatis dibuat. Misal kita ganti di sininya ada simbol lagi 222. Nah, ini di tes yang kedua ini otomatis terganti. Otomatis dibuat foldernya dan otomatis dimasukkan teks yang kita akan masukkan. Oke, untuk materi untuk implementasi membaca dan menulis segitu, kita akan lanjut ke library. Oke teman-teman, setelah tadi kita telah mencoba fungsi write and read, sekarang kita akan mengaplikasikan keempat library ini, yang dimana ini terdiri dari 3 library bawaan dan 1 library eksternal, yang dimana ini time library defaultnya yaitu time, random, OS, dan yang pandas ini adalah library eksternal. Nah, untuk time sendiri saya menggunakan import time dan import datetime, yang dimana ini akan menunjukkan waktu. Nah, baris kode yang ini akan menunjukkan waktu real time, yang mana ini akan menunjukkan waktu saat ini. Lalu baris kode yang kedua yang ini akan menunjukkan tanggal agar
mudah dibaca. Jadi waktu saat ini tanggal mulai dari tanggal, jam, dan jamnya. Nah, untuk baris kode yang ketiga ini untuk menampilkan jam, menit, dan detik secara khusus. Nah, dan yang keempat ini ada eh, membuat jeda, yang dimana ini ada jeda selama 3 detik. Nah, kita coba jalankan dulu library time ini. Nah, ini waktu Unix adalah waktu saat ini, yang dimana ini waktunya dimulai dari kalau gak salah tuh 1970 atau tahun berapa gitu lupa. Pokoknya ini waktunya emang sangat banyak sekali, hampir ngitungnya jutaan apa atau miliaran. Dan yang baris kode yang kedua yaitu tanggal. Nah, jadi sekarang eh, ini waktu terformat date time. Nah, waktunya yaitu 2025 bulan 11 tanggal 20, dan untuk jamnya eh, jam 10.47. Nah, untuk ini kan di programnya untuk menunjukkan waktu saat ini, yang dimana ini sampai ke milidetiknya pun dihitung. Nah, sementara yang ini menampilkan jam, menit, dan detik secara khusus. Jadi ini cuma terdiri jam, menit, dan detik. Nah, sementara yang ketiga ini adalah membuat jeda. Kita coba aplikasikan lagi. Kita coba jalankan lagi. Ini eh, kita jadikan komentar dulu. Jadikan komen dulu. Lalu kita jalankan. Nah, program akan di pause selama 3 detik. Kita coba hitung. 1, 2, 3. Nah, maka program akan dilanjutkan lagi setelah 3 detik. Nah, ini untuk contoh di library time bawaan. Nah, yang kedua kita akan menjalankan library random. Nah, yang dimana fungsi dari random ini adalah untuk mengacak. Nah, bisa dilihat di sini saya menggunakan import random, yang dimana random ini adalah library-nya. Dan di baris kode pertama ini saya akan mengacak sebuah angka desimal, yang dimana angka desimalnya itu 0 dan 1, di antara 0 dan 1. Nah, yang baris kode yang kedua ini akan masih sama dengan yang di atas, cuman ini range-nya eh, dari 5 sampai 15. Nah, untuk baris kode yang ketiga ini adalah mengacak beberapa elemen tanpa ada eh, duplikasi. Jadi tanpa ada dua item yang sama. Jadi di sini ada beberapa item, yaitu apel, jeruk, mangga, anggur. Nah, ini nanti misal kan di sini harus ada dua dua pilihan, dua secara acak. Jadi bakalan misalnya apel jeruk atau jeruk mangga, gak mungkin apel-apel, gak mungkin jeruk-jeruk. Nah, untuk baris kode yang keempat ini, jadi memilih elemen dengan kemungkinan. Nah, jadi ada peluangnya. Jadi misal di sini saya menambahkan item merah, hijau, biru. Nah, peluangnya itu lebih gede yang merah, soalnya ini ada 0,6. Sementara yang hijau peluangnya itu 0,3 dan yang biru 0,1. Otomatis nanti ketika dijalankan, merah itu akan sering keluar karena ada eh, nilai peluangnya. Nilai peluangnya lebih besar. Nah, untuk baris kode yang ini yang terakhir akan mengacak huruf secara acak. Misal huruf ini di sini ada Python, nanti di hurufnya tuh diacak-acak tetapi masih dalam eh,
kalimat ini. Jadi misal E-nya jadi di tengah atau jadi awal atau pokoknya secara acak dari kata ini. Kita coba jalankan. Oke, maaf. Eh, kita coba beri komentar dulu. Oke. Nah, ini saya menjalankan kedua baris kode yang ini yang di atas yang mengacak angka. Nah, di sini ada angka desimal acak 0 sampai 1 dan di bawah angka desimal acak 5 sampai 15. Nah, ini hasilnya sesuai. Jika dijalankan lagi berubah 12, 0,7, 11, 0,9, 11, 0,78 dan begitu selanjutnya, seterusnya. Sekarang kita coba yang mengacak eh, nah, kita coba yang ini. Memilih elemen secara acak tanpa duplikasi. Kita coba jalankan. Nah, dua buah secara acak tanpa duplikasi. Ini ada anggur, apel, jeruk pisang, jeruk anggur, jeruk apel, apel jeruk, dan seterusnya. Sekarang kita akan mencoba menjalankan yang ini. Yaitu ada nilai peluangnya. Kita coba jalankan. Nah, warna terpilih yaitu merah, hijau, merah, merah, biru, biru, merah, 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 biru, merah. Nah, kenapa yang merah lebih sering keluar daripada hijau atau biru? Karena nilai peluangnya lebih besar di sini disebutkan 0,6. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi ke yang terakhir yaitu mengacak urutan huruf. Nah, kita coba jalankan tuh. Yang huruf sebelumnya yaitu Python diacak jadinya YPTOHN. Kita coba lagi jalankan lagi. Jadi PONHYT. Misal kita coba ganti hurufnya. Jadi otomasi. Misalnya otomasi jadi STAOMOI. Begitu seterusnya. Jadi ini tuh untuk mengacak sebuah huruf. Nah, yang selanjutnya itu ada eh, library OS atau operation system yang dimana ini akan mengintegrasi perangkat yang kita gunakan. Jadi nanti akan mengetahui misalnya sistemnya, terus misal foldernya ditaruh di mana, usernya siapa, ini akan terjalankan. Kita coba dulu yang dimulai yang pertama gitu. Kita berikan dulu komen. Nah, ini mendapatkan direktori kerja saat ini. Jadi maksudnya ini kan ada OS get cwd. Nah, get cwd itu saya lupa lagi singkatannya. Cuman ini tuh bisa apa ya? Ibaratnya dia tuh tahu folder folder kita disimpan di mana. Nah, kita coba jalankan. Eh, kita coba jalankan. Nah, jadi codingan ini direktori kerja saat ini dijalankan di folder lokal yaitu lokalc ini user HP PyCharm project. Nah, di sini sesuai dengan ini. Jadi
Dengan import OS kita tahu di mana folder ini tersimpan. Lalu kita coba lagi baris kode yang kedua, yang dimana ini dapat membuat directory baru atau folder baru jika belum ada, dan jika udah ada kan ini ada dua if else, yang dimana jika belum ada maka foldernya akan mengatakan akan dibuat dan mengatakan berhasil dibuat, dan jika tidak ada akan dan jika sudah ada maka akan mengatakan sudah ada. Kita coba jalankan. Nah, directory folder belajar berhasil dibuat. Bisa dilihat di sebelah kiri ini. Yang tadinya belum ada jadi ada. Misal kita coba lagi. Buat lagi misal dalam kurung 1. Kita coba lagi. Eh, tuh. Di sini muncul berhasil dibuat. Tapi jika kita jalankan lagi, jadi sudah ada karena foldernya sudah dibuat. Jadi sudah dibuat sebelumnya, jadi sudah ada. Kita coba jalankan lagi, tetap sudah ada. Oke, sekarang kita lanjut ke baris kode selanjutnya. Nah, baris kode ini yaitu akan mendapatkan informasi environment, yang dimana mendapatkan username dari pengguna perangkatnya. Misal kita coba jalankan. Nah, jadi pengguna saat ini, jadi perangkat yang saya jalankan itu eh, bernama HP. Nah, jika kita misal perangkatnya udah kita rubah menjadi misal nama saya, misal Ajit Lian, ketika ini dijalankan ini nantinya outputnya akan dengan nama Ajit Lian. Jadi ini tuh akan bisa mengetahui perangkat yang kita jalankan. Oke, baik, kita selanjutnya kita akan ke library eksternal, yaitu Pandas. Nah, di mana library Pandas ini tidak bisa langsung dijalankan sebelum kalian menginstalnya. Cara menginstalnya itu di terminal. Nah, misal di terminal ini tadi saya setelah menginstalnya, yaitu dengan cara, nah ini, kalian cukup mengetikkan pip install, lalu ini dengan library eksternal. Misal pip install pandas atau pip install numpy atau pip install packer. Nah, pokoknya yang misal kalian mau menggunakan library eksternal, kalian harus menginstalnya dulu di sini. Lalu nanti akan bekerja, terus mendownload, menginstal lagi, nanti akan sukses. Akan ada eh, tanda telah di-download. Nah, kita coba lihat dulu di sini ada beberapa baris kode. Yang pertama ada data sederhana, yang dimana ini ada data-data nama. Misalnya di sini ada Andi, Budi, Cici, Dewi dengan nilai 85, 90, 78, dan 92. Kita buat dulu di sini, buat dulu jadi komen. Kita jalankan. Ya, ini kenapa belum bisa dibuat, karena ini saya lupa ya. Ininya belum harusnya nggak di komentar. Jadi nggak jalan. Nah, kita jalankan. Oh, masih masih tidak bisa karena
eh jadi ini tuh jadi saling terhubung. Jadi dari sini ke bawah ke sini ini saling terhubung. Saya coba hapus komennya semuanya. Nah, kita coba jalankan. Nah, ini hasilnya, outputnya. Nah, apa sih fungsinya dari library pandas itu? Yang dimana ini ada pandas ASPD. Nah, ASPD itu kayak apa ya? Kayak menunjukkan singkatannya lah. Jadi pandas disingkat jadi PD. Karena kalau misal kita membuat di sini jadi pandas lagi itu apa ya, kurang, istilahnya jadi singkat jadi PD itu mempermudah dan mempersingkat. Jadi kalau misal ini gak disingkat, misal gak jadi ASPD, jadi di sini nanti bakal pandas.data frame. Nah, fungsinya jadi disingkat itu membuat mempermudah. Oke. Nah, terus kenapa saya menggunakan library eksternal bernama pandas? Jadi pandas sendiri itu bisa membuat output menjadi seperti berbentuk tabel. Nah, bisa dilihat outputnya di sini. Nah, ini kelihatan seperti tabel. Meskipun tidak 100% mirip, tetapi ini dari segi tata letaknya ini kelihatan seperti tabel yang dimana ada nama nama dan nilai. Dan di kirinya ini ada nomor. Nah, kita coba di sini. Kita coba jalankan. Nah, ini kita bisa melihat bahwa di sini data-datanya tercatat. Andi 85, Budi 90. Misal kita ganti Andi menjadi 99, Budi menjadi 60. Kita coba jalankan. Nah, otomatis terganti dan ini terlihat seperti tabel. Kita jalankan lagi yang bawahnya, yaitu menghitung rata-rata dari eh, nilai-nilai para siswa. Oke, rata-ratanya rata-rata dari jumlah jumlah nilai dibagi jumlah anggota, yaitu 85. Nah, untuk ini yang keempat, nah ini yang ketiga tadi menghitung rata-rata, dan yang keempat itu menyimpan data ke file CSV, yang dimana filenya itu bernama data underscore siswa .csv. Ini di kiri ini. Coba kita ganti data siswa, misal MA persis. Oke, kita ganti. Nah, ini otomatis berhasil dibuat. Nah, mungkin untuk penjelasan dari library segitu saja. Kita akan lanjut ke perbandingan menggunakan kode editor AI. Oke teman-teman, seperti yang sebelumnya saya telah sampaikan bahwa sebelum kita penutupan, kita akan mencoba menggunakan ketiga kode editor AI, yang dimana yaitu ada Visual Studio Code yang menggunakan AI Copilot, yang kedua ada Cursor yang menggunakan AI-nya sendiri, dan yang ketiga yaitu Windsurf. Nah, ini ada codingan dan
perintah yang mana codingan dan perintah ini dibuat oleh teman saya, oleh rekan saya yaitu Renhat Barus. Nah, di sini ada beberapa baris kode yang mana baris kode ini adalah baris kode atau program kalkulator sederhana yang berbasis terminal. Nah, ini seperti codingan codingan biasanya ya, ada yang masukkan angka pertama, masukkan kedua, lalu ada operasinya dan hasilnya. Lalu di sini ada perintah perintah kepada AI-nya, yang dimana yang pertama dia akan mengubah program kalkulator yang berbasis terminal ini menjadi kalkulator berbasis GUI atau GUI, yang mana graphical user interface atau antar mukanya lah, yang menggunakan bahasa Python. Nah, yang kedua, eh, di sini program ini menggunakan library eh, Tkinter atau bisa juga yang lain. Ini menggunakan Tkinter. Yang ketiga, ada pastikan semua operasinya ada. Yang pertama tambah, kurang kurang kali bagi. Yang keempat, eh, menampilkan hasil perhitungan tapi di GUI bukan di terminal. Yang kelima, ada penjelasan mengenai cara kerja program GUI-nya. Nah, oke, langsung saja kita ke VS Code terlebih dahulu. Oke teman-teman, kita terlebih pertama-tama kita akan mencoba kode editor AI di VS Code terlebih dahulu, yang dimana nanti kita akan membuat sebuah program. Nah, untuk programnya itu kan sebelumnya kita di Rapid telah membuat beberapa program. Nah, di sini kita akan coba membuat salah satu program yang telah kita buat di Rapid sebelumnya, dan saya memilih program membuat kalkulator sederhana, yang dimana nanti kita akan prompt menggunakan kode editor AI. Nah, VS Code sendiri ini menggunakan kode editor GitHub Copilot. Nah, sebelum kita memprompt, kita harus mengekstensikan dulu dengan GitHub Copilot. Nah, kita harus menginstalnya dulu, lalu kita login di akun Copilot. Nah, di sini akun saya sudah terhubung dengan GitHub. Nah, maka langsung saja kita prompt di sini. Nah, kita klik saja, lalu kita tunggu sampai programnya berhasil dibuat. Oke, ini codingannya telah dibuat oleh AI-nya. Ada 178 baris kode, kita keep saja. Dan di sini kita allow saja. Kita coba jalankan. Nah, jadi ini adalah UI, tampilan UI dari prompt yang telah kita gunakan, kita buat dan dijalankan oleh AI. Kita coba UI-nya apakah berjalan dengan baik. Oke. Ya, benar. Nah, akan di sini AI-nya sendiri membuat
sin, kostan, dan yang lainnya. Lalu di sini ada persenan, ada ya seperti biasa ada kabataku, dan juga ini ada tampilan riwayatnya. Nah, ini adalah UI yang dihasilkan oleh VS Code yang menggunakan AI GitHub Copilot. Nah, selanjutnya kita akan ke kursor dengan menggunakan prompting yang sama. Kita langsung saja klik dan tunggu sampai programnya berjalan. Oke, ini programnya telah berhasil dibuat. Ada sebanyak 460-an baris kode yang dimana ini menggunakan library Tkinter ya. Nah, kita sini keep saja, lalu kita coba run. Nah, ini adalah tampilan kalkulator yang dibuat oleh kursor, dimana ini lebih menarik lagi, lebih berwarna lagi dibandingkan tadi yang di VS Code. Kita coba aja jalankan kalkulatornya. Oke, misal akan nah, oke. Jadi ini adalah tampilan yang dihasilkan oleh kursor. Nah, ini adalah kalkulatornya. Bisa dilihat sini dia eh, ada yang memperbaiki fungsi, ada yang memperbaiki tampilan agar lebih fungsional dan lain sebagainya. Lanjut saja kita ke Windsurf. Nah, di yang tadi kita gunakan prompting yang sama. Nah, di sini kita bisa memilih mau menggunakan yang mana. Tadinya saya ingin menggunakan Cloud Sonnet 4.5, tapi karena di sini harus Pro, saya jadi menggunakan uh, ini saja, GPT 5.1. Kita send saja dan kita tunggu programnya hingga berjalan. Oke, ini programnya telah berhasil dibuat. Ini sama ya menggunakan library Tkinter. Dan di sini berhasil dibuat sebanyak 285 baris kode. Kita coba langsung saja di run. Nah, dan ingat ya teman-teman, sebelum kita menjalankan AI-nya kita harus login terlebih dahulu ke akun Windsurf dan yang tadi akun kursor. Nah, kita jalankan saja programnya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Oke.
Oke, nah ini tampilan yang dibuat oleh kode editor Windsurf. Kita bisa bandingkan. Ketiga kode editor. Nah, ini adalah kalkulator yang dibuat oleh VS Code, yang ini yang dibuat oleh Cursor, dan ini yang dibuat oleh Windsurf. Bisa dilihat perbedaannya. Ada kelebihan dan kekurangan di masing-masing kode editor. Tergantung kita mempromptingnya seperti apa. Nah, kalau misal di sini, kalau misal yang saya ketahui di sini bisa kita klik, kita bisa mengetiknya dengan keyboard. Nah, seperti ini. Dan juga nanti setelah kita mengoperasikan perhitungannya, nanti ada riwayatnya di sini. Nah, sementara yang di kursor ini tidak bisa diketik manual, tapi harus menggunakan UI-nya. Nah, ini seperti ini. Lalu kalau misal yang di kursor sama yang di VS Code itu nggak bisa langsung dihapus secara langsung, berbeda dengan yang di Windsurf. Ini ada bisa langsung dihapus, misal saya mengetikkan beberapa angka, kita bisa langsung hapus. Nah, sementara yang di sini nggak bisa. Juga yang di Windsurf ini bisa langsung diketikkan pakai keyboard, berbeda dengan ini. Jadi kalau misal ini bisa diketik keyboard sama ada riwayatnya, tapi tidak bisa langsung dihapus semuanya. Sementara yang ini gak ada riwayat, gak bisa diketik, cuman tampilannya lebih elegan lagi. Nah, dan yang ini yang Windsurf ini menurut saya bagus, cuman kurang ada fitur riwayatnya. Cuman ya menurut saya kalau misal dari segi tampilan, kursor dan Windsurf itu ini terlihat lebih menarik. Oke, mungkin eh, itu gambaran yang dimana saya menggunakan kode editor AI dengan prompt yang sama dan menghasilkan output yang eh, berbeda pula dengan prompt yang sama tetapi dengan output yang berbeda. Nah, di sini disclaimer dulu ya teman-teman, bahwa sebelum kita menggunakan AI di kode editor, alangkah baiknya kita tuh harus mengetahui dasar-dasar pemrograman. Jadi nanti kita tidak asal asal membuat prompting dan asal menggunakan baris kodenya, tetapi kita juga harus mengetahui bagaimana baris kode tersebut. Harus mengetahui dengan menggunakan variabel apa, dengan menggunakan tipe data apa, dengan menggunakan library apa. Jadi jangan asal-asalan menggunakan AI. Jadi kalau nggak salah saya tuh pernah mendengar bahwa orang yang bisa programming dan menggunakan AI itu jauh lebih jago, jauh lebih handal dibandingkan yang tidak bisa menggunakan programming lalu dia langsung menggunakan AI. Nah, jadi eh, untuk para programmer, AI itu bukan sebuah ancaman tapi lebih ke alat bantu. Jadi jika emang dasar dari programming dia sudah kuat, ditambah lagi pakai AI, nanti dia akan membuat programnya itu jauh lebih baik daripada yang
belum menguasai programming, lalu dia menggunakan AI. Nah, mungkin segitu saja konten dari saya. Semoga konten saya bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.